Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54, nama Arif Firmansyah, STB 3945, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jurnal tentang kepemimpinan yang berjudul The Effect of Ethical Leadership on the Performance, the Mediating Role of Public Service, Motivation, and Normative Commitment. Jurnal ini dibuat oleh Muklis Rani, Hernawati, dan Alek Winarno. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepemimpinan etis pada kinerja pekerjaan, memediasi motivasi, pelayanan publik, dan komitmen normatif di lembaga-lembaga publik. Latar belakang dari penelitian ini, masalah etika di lembaga publik jarang dibahas secara terbuka dengan melibatkan praktisi. Meskipun masalah etika adalah akar dari munculnya berbagai masalah dalam organisasi publik, pemimpin memainkan peran penting dalam etika. Ethical leadership atau kepemimpinan etis menetapkan nilai-nilai etika sebagai standar dan berfokus pada dimensi moral, aspek pribadi, dan administrasi dalam kepemimpinan. Ini berfokus pada mempromosikan perilaku yang sesuai dengan norma, mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai perilaku sesuai norma yang ditunjukkan dalam tindakan individu dan hubungan interpersonal yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan dan proses pengambilan keputusan. Definisi kepemimpinan etis mencakup dua aspek, yaitu aspek moral, pribadi, dan pemimpin. Sementara yang pertama ditunjukkan melalui sifat-sifat pribadi, disposisi, dan motivasi altruistik. Yang terakhir ditunjukkan melalui upaya proaktif. Pada aspek moral, pemimpin dapat ditunjukkan melalui komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku etis pengikut, seperti pemodelan peran, mengkomunikasikan pesan etis, dan memanfaatkan sistem penghargaan. Kebaruan atau temuan dari penelitian ini adalah menunjukkan kepemimpinan etis sebagai sumber daya untuk pembelajaran sosial dan memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan etis adalah gaya kepemimpinan yang penting dalam sistem kinerja kerja layanan publik. Dalam teori pertukaran anggota pemimpin, ada tiga hal penting, yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah pegawai negeri sipil di Kalimantan Timur berjumlah 14.053 orang. Sampel dipilih secara acak dengan total 327 pegawai negeri sipil di Kalimantan Timur. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2021 selama 2 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai September 2021. Metode penelitian, metode penjelasan menggunakan survei terhadap 327 pegawai negeri sipil di Kalimantan Timur. Teknik analisis data menggunakan covariant SIM. Hasil dari penelitian ini, kepemimpinan etis ditemukan mempengaruhi motivasi pelayanan publik dan komitmen normatif. Karyawan yang termotivasi dan berkomitmen cenderung menunjukkan perilaku yang berkontribusi pada tujuan organisasi. Motivasi pelayanan publik dan komitmen normatif tampaknya sebagian menengahi efek kepemimpinan etis pada kinerja pekerjaan. Temuan ini menyiratkan impotensi pengembangan proses pembelajaran etis yang menempatkan kepemimpinan etis sebagai model. Selain itu, juga menyiratkan peran penting etika dalam menentukan kinerja karyawan dalam organisasi publik. Kepemimpinan juga dapat memiliki fungsi strategis dalam menentukan dan mempengaruhi kinerja karyawan, baik melalui langsung atau mediasi. Namun, efek langsungnya tidak signifikan. Oleh karena itu, fokus kepemimpinan adalah mengoptimalkan dua variabel mediasi. Kedua variabel ini sepenuhnya memediasi fungsi kepemimpinan pada kinerja pekerjaan. Kesimpulannya, kepemimpinan etis sebagai model bagi bawahan dalam memberikan pelayanan publik. Interaksi antara pemimpin dan bawahan mendorong motivasi pelayanan publik kepada publik dan menumbuhkan komitmen normatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai etika.
Pemimpin etis mempengaruhi kinerja pekerjaan pegawai negeri sipil melalui pelayanan dan komitmen normatif. Peningkatan motivasi, pelayanan publik, dan kesadaran normatif serta kinerja pekerjaan sebagai pelayan publik dipengaruhi oleh kepemimpinan etis. Implikasi teoritis. Mengembangkan fungsi kepemimpinan dari berbagai aspek, baik pembelajaran, struktural, fungsional dalam rangka mendorong kinerja. Implikasi praktis. Perlunya pengembangan dan memperkuat interaksi antara pemimpin dan bawahan sebagai proses pembelajaran sosial yang dapat mengaktifkan kesadaran etis sebagai pelayan publik. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas pada organisasi publik lokal di Kalimantan Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik data cross-seksional. Saran, pengumpulan data survei masa depan menggunakan teknik yang didukung oleh pengamatan dan wawancara untuk memperkuat penjelasan atau dengan studi longitudinal. Sekian penjelasan dari Jurnal Kepemimpinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.